Ada juga yang bilang bahwa Satria Piningit itu berwajah seperti Krishna, tampan berwibawa. Menurut yang bagaimana itu? Ya, kalau di dalam legenda kuno, di dalam pewayangan betul. Jadi binilah panitise menungso, jadi yang Tuhan itu waktu turun ke bumi, binilah panitise artinya nitis menjadi dua orang, yaitu Krishna dan Arjuna. Krishna itu adalah orang yang paling bijaksana, Arjuna itu orang yang paling berbudi luhur dan hatinya lembut. Dan Satria Piningit wajahnya seperti Krishna gitu. Ya paling enggak Satria Piningit itu jiwanya seperti itu. Seperti Krishna. Seperti Krishna dan Arjuna itu, tidak seperti Krishna saja. Karena Krishna tanpa Arjuna ya tidak ada perubahan. Maksudnya seperti Krishna dan Arjuna gimana ya? Bisa dijelaskan? Jadi binilah panitise itu terpecah menjadi dua, ya. Satu Krishna, sosok tubuh sendiri, manusia sendiri namanya Krishna. Yang satu sosok manusia namanya Arjuna. Itu dan dua-duanya itu dalam kehidupan nanti membentuk suatu cita-cita Majapahit baru misalnya, atau Wahyu Cokroningrat nanti itu, ya ini harus tetap berjalan. Bisa juga dua orang, bisa juga satu orang. Satu orang itu yang betul-betul dia itu orang itu bijak, cerdas, tapi berbudi luhur. Ya. Arjuna saja malah belum, karena Arjuna itu sosok seorang manusia yang belum tentu seorang manusia itu mempunyai kekuatan energi di luar tubuhnya. Ya, banyak orang yang tidak sadar, meskipun sebenarnya banyak orang yang sadar tentang itu. Tapi kalau Satria Piningit seperti Arjuna berarti ya cakep ya enggak? Ya cakep ya. Tampan maksudnya. Kelihatannya cakep, kelihatannya kalau apa seperti Arjuna betul-betul ya. Karena Arjuna itu kan ganteng gitu. Ganteng, lembut, gitu ya. Makanya kalau Satria Piningit setampan Arjuna berarti ya memang ganteng ya, cakep. Iya, namanya Satria Piningit ya mesti dipilih lah irunge kulite apa dipilih ya. Kira-kira mendekati kesempurnaan dari nilai manusia gitu. Yang jelas tampan dan berwibawa yang penting ya. Tampangnya ganteng kayak Arjuna, wibawa dan bijak seperti Krishna. Tapi ada juga yang bilang perwataan Satria Piningit itu kerasnya seperti Baladewa ya. Tegasnya itu bisa dijelaskan ya? Iya, karena di zaman akhir itu sudah banyak manusia-manusia yang tidak bisa kita harapkan untuk menegakkan kebenaran di Republik ini. Ya, buktinya apa? Buktinya bahwa pada waktu tahun 1945 diproklamirkan oleh Bung Karno, proklamasi dan sebagainya, hak yang lain yang belum disampaikan oleh negeri ini akan dikerjakan secara dalam waktu tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu tidak justru diselesaikan mengarah ke sana, tapi justru ngobrol tidak karu-karuan. Termasuk Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang digunakan itu malah justru terpengaruh, dirubah, disempurnakan, tidak, tetapi masih ngotot digunakan terus. Nah, ada titik-titik tertentu yang seharusnya itu nggak bisa. Titik-titik tertentu tuh peranan Sang Baladewa tadi itu, bahwa sampai kapanpun zaman ini yang bisa mengikuti adalah lahirnya suatu zaman baru atau disebut parikesit. Itu adalah Baladewa. Bolo itu konco, dewa itu gaib atau div. Orang tua-tua karena sehari-hari hidupnya itu bersama dengan gaib. Karena gaib itu siapa? Gaib itu adalah para leluhur yang masih aktif dalam bentuk sukma,
yang ya sejak turun-temurun sudah selalu ngomong anak putu tadi itu. Nah, oleh karena itu Baladewa diceritakan sampai merangkak sampai menangi lahirnya Parikesit. Nah, Parikesit itu siapa? Parikesit itu anaknya Abimanyu. Abimanyu itu anaknya Herjuna. Sama tadi kan tanya Gunung Herjuna. Artinya ya Trah Arjuna. Abimanyu terus sampai Prabu Baladewa nanti itu sempat melihat sendiri jumenenge Parikesit dadi ratu. Dan itu Sadra Peningit kira-kira. Iya, karena inilah suatu zaman baru yang bagaimanapun harus hadir di negeri ini. Gitu. Tapi memang melihat kondisi sosial sekarang, kalau Sadra Peningit hadir, memang perlu keras dan tegas ya. Oh iya, andai kata hadir sekarang, tegas dan keras. Tegas dan kerasnya nanti yang bersikap, yang bertindak itu Prabu Baladewa. Seperti Prabu Baladewa kerasnya itu. Iya. Tapi ada juga yang bilang Sadra Peningit itu memiliki indera keenam. Menurut yang bagaimana itu? Ya benar juga. Karena spiritualisnya kan tinggi ya beliau. Indera keenam itu adalah satu prediksi yang dimiliki seorang manusia. Itu secara tidak sadar dia mampu itu. Secara tidak sadar dia mampu melihat sesuatu era dan zaman. Kalau saya ini karena sudah orang modern ya, melihat perkembangan zaman itu pakai apa? Pakai teori dialektika politik. Tese, antitese, sintese. Tesenya apa? Tesenya sekarang ini udah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Tesenya sekarang itu bangsa Indonesia banyak perguruan tinggi, banyak sekolahan, tapi manusianya masih bingung dan gelisah untuk hidup. Berarti apa gunanya ilmu pengetahuan ini? Ya, tese yang ketiga adalah tese bahwa semua mendambakan suatu sistem pemerintahan baru. Nah, ini kalau saya sebagai orang umum, manusia biasa yang berpikiran politik. Tapi indera keenam itu juga terkait dengan spiritual yang tinggi ya. Waduh, tinggi itu indera keenam itu. Spiritualnya tinggi. Berarti Sadra Peningit juga memiliki spiritual yang tinggi. Karena indera keenam dulu itu hanya dimiliki oleh Sang Buddha. Maksudnya yang Sang Buddha 500 tahun yang lalu ya, hanya dimiliki oleh beliau, sehingga beliau itu sudah mampu merubah dirinya dalam waktu 1 detik sesuai dengan gerenjetnya hati. Itu Sang Buddha. Gitu. Padahal ilmunya justru malah lebih lebih ringan dari ilmu yang ada sekarang. Kalau agama ya, pasti agama Islam pedomannya Al-Quran, kitabnya kandilnya seperti itu, jumlah ayatnya 6.666 ayat ya. Kalau Injil jumlahnya seperti itu, ini seperti itu lah. Tapi untuk mencari kebenaran ternyata kitab-kitab itu nggak bisa merampungkan, karena memang itu dibuat oleh manusia, masih banyak konotasi-konotasi yang harus kita terjemahkan dengan benar, pengertian dengan benar atau kefahaman dengan benar. Padahal Sang Buddha beri pelajaran itu angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar.